Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amma ba'du fayaqul musannifu al-hukmu tsalitsu hal yuqtalus sahir. Masih dalam muhadharah yang kedua, di hukum yang ketiga kita akan membahas apakah tukang sihir itu boleh dibunuh atau harus dibunuh atau bahkan wajib dibunuh. Syekh Abdul Razak, tukang sihir itu dibunuh atau tidak? Enggak. Menurut sampean dulu. Menurut akal sehat dulu, akal sehat. Gimana? Wajib dibunuh. Wah, kenapa sih? Seperti kayak mazhab Abu Hanifah sampean. Masyaallah. Qala Abu Bakar al-Jassas. Abu Bakar al-Jassas berkata, Abu Bakar al-Jassas adalah salah satu ulama pakar usul fikih dalam mazhab Hanafi. Ittafaqas salafu ala wujubi qatlis sahir. Jadi kata Abu Bakar al-Jassas, salafus salih, ulama salafus salih berpendapat dan sepakat bahwasanya tukang sihir itu wajib dibunuh. Seperti qala huwa Syekh Abdul Razzaq anifan. Wa nassa ba'duhum ala kufrihi. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya tukang sihir itu kafir. Kenapa? Liqaulihi alaihi salam, karena ada sabda dari Nabi alaihi salatu wassalam, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, au arrafan atau tukang ramal, tukang santet pun semacam, au sahiran atau tukang sihir, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia percaya terhadap apa yang dikatakan mereka, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sungguh dalam keadaan kekufuran terhadap apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kafir. Tukang sihir kafir. Mun kafir pat pesan. Mate ring kafir. Wa ikhtalafa fuqaha'ul amsar fi hukmi. Fuqaha'ul amsar berbeda pendapat dalam hukum membunuh tukang sihir. Faruwi an Abi Hanifah, diriwayatkan dari Abu Hanifah, annahu qal, bahwasanya Abu Hanifah berkata, as-sahiru yuqtal, tukang sihir itu dibunuh, idza ulima annahu sahir, kalau dia mengaku dan mengetahui bahwasanya dia adalah sahir. Idza ulima annahu sahir, kalau dia diketahui bahwasanya dirinya itu tukang sihir. Wala yustatab, dan tidak diminta taubat. Jadi kalau misalkan ada tukang sihir langsung dibunuh aja, ya. Kalau memang dia tukang ya, enggak usah kamu tobat. Kalau enggak tobat dari sihir akan kami bunuh. Enggak usah seperti itu. Ya, langsung pedang. Wala yuqbalu qawluhu inni atrukus sihra wa atubu minhu. Misalkan dia setelah kita datang pada dia, lalu dia mengatakan seperti ini, iya saya dulu memang sudah nyihir, tukang sihir, tapi saya sudah taubat sekarang. Wah, enggak diterima perkataan itu, ya. Jadi perkataan tukang sihir saya sudah taubat dan semacamnya enggak diterima. Menurut mazhab Abu Hanifah ekstrim. Fa idza aqarra annahu sahirun faqad halla damuhu. Kalau mengaku bahwasanya dirinya tukang sihir, maka darahnya itu halal, boleh dibunuh. Wa kadzalikal abdul muslim wal hurruz zimmi, ya, tanpa memandang itu orang merdeka, budak, muslim, kafir, zimmi, semuanya, man aqarra minhum annahu sahir, barang siapa di antara mereka semua mengaku dirinya adalah tukang sihir, faqad halla damuhu, maka darahnya halal, boleh dibunuh. Wa hadza kulluhu qaulu Abi Hanifah, dan semuanya ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Ringkasnya pendapat Abu Hanifah adalah tukang sihir itu dibunuh. Qala Ibnu Syuja', ini Ibnu Syuja' bukan yang punya kitab Matan Abi Syuja' itu ya, bukan. Ibnu Syuja' ini orang lain. Ini melanjutkan pendapat Abu Hanifah yang tadi. Melanjutkan pendapat Abu Hanifah. Fahakama, siapa yang menghukumi? Siapa yang menghukumi? Fahakama, maka Abu Hanifah, ya. Fahakama, maka Abu Hanifah menghukumi fi sahir was sahirah
hukmal murtadi wal murtaddah. Jadi tukang sihir laki atau perempuan semuanya itu digolongkan seperti orang yang murtad. Wa qala naqlan an Abi Hanifah, Ibnu Syuja menukil dari Abi Hanifah, inna sahira qad jama'a ma kufrihi sa'ya fil ard. Ini alasan dari Abu Hanifah kenapa orang tukang sihir itu langsung dibunuh, karena keburukan dan kejelekan tukang sihir ini banyak. Yang pertama, dia kafir. Kemudian yang kedua, berusaha untuk mencari kerusakan di dunia. Kemudian yang ketiga, sa'i bil fasad idza qatala qutila. Dan juga berusaha untuk membunuh orang, menyihir orang. Apabila kalau dia diketahui sudah membunuh, maka juga harus dibunuh. Ini semuanya adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang disebutkan oleh Ibnu Syuja. Kemudian pendapat yang kedua, apakah tukang sihir itu dibunuh atau tidak? Waru'i an Malik. Jadi sekarang kita akan menyebutkan mazhab Imam Malik. Apakah tukang sihir itu dibunuh atau tidak? Waru'i an Malikin fil Muslim, idza tawalla amal as-sihri qutila wa la yustatab. Jadi seakan-akan Al-Imam Malik ini memperinci antara orang muslim dan orang kafir. Kalau tukang sihirnya adalah orang muslim, jadi tukang sihir, maka dia dibunuh, tidak diminta taubat menurut mazhab Imam Malik. Jadi kalau ada orang muslim jadi tukang sihir, dibunuh menurut mazhab Imam Malik. Ya. Kenapa? Karena menurut Imam Malik ketika orang sudah menjadi tukang sihir maka akan menjadi kafir qalbunya, hatinya menjadi kafir. Kayak kufur batin istilahnya, kufur i'tiqad. Li'anna al-muslima idza irtadda batinan lam tu'raf taubatuhu bi izharil Islam. Kenapa kok masih tidak diminta taubat? Karena kalau orang muslim itu irtadda batinan, apa maksudnya? Tukang sihir itu kan murtad batin. Tukang sihir itu kan yakin bahwasanya sihir mereka itu berpengaruh. Ya, bidzatihi. Akhirnya murtad batin, murtad i'tiqadi. Menurut mazhab Imam Malik, kalau orang itu murtad batin, jadi walaupun sholat tidak diketahui taubat apa tidak dia. Nah, sehingga enggak usah diminta taubat, langsung dibunuh. Menurut mazhab Imam Malik. Famma sahiru ahlul kitab. Kalau tukang sihirnya adalah orang kafir, ahlul kitab bukan kafir. Fa innahu la yuqtal, maka tidak dibunuh inda Malik illa ayyadurral muslimina fayuqtal. Jadi seakan-akan Al-Imam Malik ini memperhatikan tentang perbedaan agama. Ya, karena dia keluar dari agama Islam dibunuh. Buktinya kalau ahli kitab itu kan tetap kafir ya. Kafir, kufur, kafir jadi tukang sihir ya pasti kafir gitu. Jadi tidak ada perubahan mazhab dan agama di sini. Sehingga tidak dibunuh kecuali kalau membahayakan orang lain. Misalkan orang kafir menyihir orang muslim, maka ketika itu harus dibunuh. Kemudian ini pendapat yang tadi adalah pendapat Imam Malik. Nah, sekarang kita akan membaca pendapat yang paling ringan dalam hal ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu wardah. Al-Imam Syafi'i berkata, la yakfuru bi sihrihi. Ya, tukang sihir tidak kafir dengan sihir dia. Fa in qatala bi sihrihi wa qala sihri yaqtul mislahu. Apabila dia berkata dia membunuh, menyihir orang lain dan membuat orang lain terbunuh, dia mengatakan sihir saya dapat membunuh, wa ta'ammadat dzalika qutilah qawadan, maka dibunuh dalam keadaan dikisos. Wa in qala la qad yaqtul, apabila dia berkata ini kadang membunuh, wa qad yuqti, kadang tidak membunuh, lam yuqtal wa fihi dia. Ngerti sampean? Tak kira ngerti sampean. Maksudnya nih kan, misalkan ya ada seorang muslim mengangkat senjata, misalkan pistol ya, kalau ditembakkan bisa membunuh enggak ya, tembakkan cedus ya,
dan dia mengatakan saya sengaja melakukan ini semua, dibunuh atau tidak? Iya, bentuknya adalah kisos. Tapi kalau misalkan ada orang ya melontarkan ini bolpen tepluk bah mate, tak temu juga bisa mati nonton. Orang nikah mati ini nonton. Nih kertas nih, ya saya buang terus mereka goreng bah mate, coba kertas, tak tahu dia bisa mati ini. Tak tahu dia bisa mati ya. Ipat kisos nonton. Anak apa boleh? Ya sama dengan yang tadi. Jadi dia ketika menyihir orang, ya mungkin coba-coba kan dia. Terus katanya apa mati orang ini bawa sihir, tak tahu tentang sihir bisa mati. Kisos, enggak, tapi ada diahnya. Lam yuktal wa fihi diyah. Wa qala al-Imam Ahmad berkata yakfur bi sihrihi qatala bihi aw lam yaktul. Jadi orang itu akan menjadi kufur dengan sihirnya. Dia menggunakan sihirnya untuk membunuh orang atau tidak. Wa hal tuqbal taubatuhu ala riwayataini. Ini sama persis dengan mazhab siapa? Mazhab Abu Hanifah. Hanya saja yang beda di sini apakah taubatnya diterima atau tidak. Kalau mazhab Abu Hanifah tidak diterima. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad diperinci. Kalau tukang sihirnya adalah fa'amma sahiru ahlil kitab fa innahu la yuqtal illa ayyadurra bil muslimin.